Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya di bulan yang ke-7 ini, yang katanya angka 7 itu angka sempurna, saudara ya. Angka Alkitabiah yang paling baik. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan tetap setia. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saudara, nggak tahu ya kalau saudara merasakan apa enggak, tapi buat saya 2025 ini 6 bulan itu rasanya cepat banget ya saudara ya. Rasanya baru merayakan tahun baru, Natal gitu ya. Kita udah mau rapat lagi buat persiapan Natal. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Jangan sampai kita terlewat. Amin, saudara. Makanya Daud mengajarkan di dalam Mazmur, ajar kami untuk kita menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Mari kita baca ayat ini, saudara. Satu ayat saja, baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini atau pada bulan ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu tentang kesetiaan Tuhan. Ya, saudara, baru saja ya terjadi dan saya ingin menyaksikan kepada saudara bagaimana Tuhan itu setia. Ya, kemarin sepanjang hari dengan anugerah Tuhan saya wisuda, Pak Besar. Jadi sepanjang hari kemarin tuh kegiatannya tuh wisuda. Lalu kemudian waktu menjelang sore, yang seharusnya bertugas memimpin pujian bilang, ada nggak yang menggantikan? Saya tunggu-tunggu belum ada yang jawab, langsung saya jawab, saya bisa. Tapi saya lupa saudara bahwa kita sebagai tim Praise and Worship ini, kita punya kewajiban dalam tanda kutip, harus ngasih lagu saudara. Ya. Karena saya mengikuti acara wisuda gitu ya, sampai sore bahkan sampai malam, kelupaanlah itu memberikan lagu. Sampai tim penari menanyakan, lagunya udah ada apa belum ya? Akhirnya saya baru kasih lagunya jam 11 malam saudara, ini susunan lagunya. Jadi tepuk tanganlah buat tim penari yang luar biasa ini saudara ya. Dengan dadakan dan singkat-singkat, ya, mereka berlatih luar biasa. Jam 11 malam saya kasih lagu. Lalu kemudian kita latihan bersama tim Praise and Worship, saudara. Sudah? Kayaknya semua persiapan udah beres ya, saudara. Udah dong, selesai persiapan lagu. Saya cari dong mana catatan khotbah saya nih. Gak ada, saudara. Kemana saya tulis kemarin ya? Di handphone yang mana nih saya tulis nih? Waduh, saudara, jam 8:20, hati saya dak diduk. Mana nih catatan khotbah nih? Nggak ketemu nih saudara. Akhirnya saya bilang sama Alfa, tolong kamar mandi belakang dikunci dulu. Saya mau semedi. Ya, saya mau nulis ulang catatan khotbahnya. Ya. Karena gini saudara, catatan khotbah yang saya tulis itu biasanya bukan cuma ditulis, tapi saya membacanya berulang-ulang supaya itu menjadi rema dalam hidup saya, dan sebisa mungkin saya mengalami ayat-ayat yang saya tulis ini atau poin-poin yang saya tulis ini. Sehingga ketika saya membagikan kepada saudara, itu menjadi sebuah firman yang hidup. Karena yang mengkhotbahkan ini mengalami. Ya. Saya minta waktu sama Alfa, tolong kamar mandi belakang di lantai 2 ini tutup, saya mau semedi. Karena di luar ini kan ada yang sudah datang jemaat, terus di bawah nggak bisa, karena ruangan bawah kan dipakai penari buat siap-siap. Nggak ada lagi ruangan, saudara. Di atas pasti rame, nanti anak-anak naik kan. Jadi saya coba tulis ulang lagi, saya coba ingat apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk sampaikan. Dan puji Tuhan saudara,
Catatannya selesai jam 8.58, saudara. Puji Tuhan. Ya, Tuhan setia. Tidak mempermalukan. Amin. Saudara, 2 Timotius pasal 2 ini dituliskan oleh Paulus di masa tuanya. Ya, Paulus menuliskan kepada anak rohaninya Timotius, dan lewat tulisan ini Paulus mau ingatin bahwa kalaupun kita ini nggak setia, dia Tuhan tetap setia. Bahkan dalam terjemahan lain Paulus mengatakan bahwa sekalipun orang-orang di sekelilingmu itu nggak setia, dia Tuhan tetap setia. Artinya Paulus mau bilang gini, Timotius ini kan lagi mengajar orang-orang untuk tetap mengikuti Tuhan apapun keadaan yang sedang terjadi. Ya, mau hujan, mau badai, mau banjir, mau sakit, mau susah, mau menderita, mau kekurangan. Paulus mengajar kepada Timotius, dan Timotius mengajarkan kepada orang-orang percaya pada saat itu, ayo, apapun keadaan kita, biar kita tetap setia. Ya, itu yang Paulus ajarkan kepada Timotius, dan Timotius ajarkan kepada orang-orang percaya pada zaman itu. Ya, maka bicara soal kesetiaan, Paulus mau ingetin, hei Timotius, kalaupun ada orang-orang percaya yang mungkin karena mereka dalam keadaan kekurangan, ya, mereka dalam keadaan susah, mereka jadi nggak setia sama Tuhan. Hei Timotius, kamu harus tetap setia. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu setia. Ya. Jadi kalaupun orang-orang tidak setia, Timotius, kamu jangan terpengaruh. Katakan sama-sama, jangan terpengaruh. Ya, kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak setia. Mereka boleh nggak setia, tapi kita harus tetap setia. Bilang sama kiri kanannya, kamu harus tetap setia ya. Harus tetap setia, saudara. Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa buat saya di tahun 2025 ini waktu berjalan begitu cepat. Ya. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan cepat sekali berlalunya. Tapi saudara, kita harus tetap waspada. Karena firman Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang menjemput kita. Jangan sampai karena waktu ini cepat berlalu, ya, kita sibuk dengan rutinitas kita. Kita sibuk dengan hal-hal jasmani kita. Tidak salah saudara, memang harus kita lakukan. Ya, makanya sampai hari ini saya masih belajar, saya masih bekerja. Karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup di dunia. Tapi jangan lupa kita perlu memperhatikan kehidupan spiritual kita. Bahwa ada waktunya nanti di saat orang tidak siap, Tuhan datang menjemput di awan-awan. Pertanyaannya adalah, apakah kita diangkat oleh Tuhan ketika Dia datang menjemput? Semua yang saudara lakukan di dalam dunia ini, sehebat apapun saudara, kalau bunyi sangkakala itu berbunyi dan kita tidak terangkat, maka sia-sia semuanya. Ya, saya ulangi. Kalau sangkakala itu berbunyi, kita tidak terangkat saudara, maka sia-sialah semua pencapaian kita. Saudara mau punya rumah sebesar apapun, uang saudara sebanyak apapun, tubuh saudara seatletis apapun, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena setelah Tuhan menjemput kita, yang tertinggal ini akan menghadapi antikris. Mungkin saudara bingung, antikris itu kayak apa ya Pak? Gampang saudara. Kalau saudara melihat ya, dunia ini, ekonomi dunia ini ditujukan kepada satu mata uang, maka disitulah antikris.
Sekarang ini sebagian besar perekonomian dunia itu dipengaruhi oleh satu mata uang namanya US dollar. Ya. Tetapi ada satu kelompok baru yang membentuk sebuah geng gitu ya saudara. Ada Brasil, ada Rusia, ada India, ada China, ada South Africa. Mereka membentuk satu kelompok namanya BRICS. Ya. Mereka menciptakan mata uang baru sebagai penanding daripada US dollar. Dan Indonesia menyatakan diri bergabung kepada BRICS ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah BRICS ini sebuah gerakan yang diciptakan untuk menciptakan kesatuan mata uang? Saya juga tidak tahu. Tapi baiklah kita sebagai orang percaya, kita juga memperhatikan keadaan yang sedang terjadi di dunia ini. Jangan sampai kita tertinggal. Ya. Jangan juga kita menjadi orang yang masa bodoh atau apatis. Udahlah Pak, saya nggak pusing yang begitu-begitu Pak. Yang penting gimana caranya hari ini bisa makan. Boleh saudara, tapi namanya penyesalan selalu datang terlambat. Ya. Makanya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan saudara, ayo bangun mesbah. Ya, ayo bangun mesbah keluarga. Ya, ayo berdoa bersama-sama. Supaya apa saudara? Supaya kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk berjaga-jaga. Sementara kita bekerja dan beraktivitas di dunia ini. Ya. Sementara kita sekolah, sementara kita mencari nafkah, ya, sementara kita membangun karir, membangun usaha kita, bahkan membangun masa depan kita, ya, itu harus saudara, tetapi jangan lupa memperhatikan waktu zaman ini terus bergerak. Jadi ini yang paling penting yang kita perlukan. Kalau orang-orang mulai tidak setia, biarlah mereka tidak setia. Tapi kita tetap setia. Ya. Apa buktinya orang-orang tidak setia? Banyak saudara. Ya. Saya mau katakan secara jujur bahwa kesulitan perekonomian, ya, konflik dengan orang sesama, itu dapat membuat orang itu mundur dari Tuhan, saudara. Udahlah gak usah pelayanan lah. Udahlah gak usah ke gereja lah. Toh Tuhan kan tahu hati saya. Kelihatannya bahasanya rohani, saudara. Tapi gak benar. Alkitab mencatat jangan, Ibrani 10 ayat 28, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Jadi ada orang-orang yang pada akhirnya menjadi tidak setia karena apa saudara? Karena mereka membiasakan diri mereka untuk tidak setia. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara di tempat ini semua kita orang-orang yang setia, amin. Apapun yang terjadi, biar kita tetap setia. Salah ayatnya ya. Ibrani 11 ayat 28, saudara. Bukan. Wait. Ibrani 10 ayat 25. Mohon maaf ya saudara. Ya. Jadi ada orang-orang yang mulai menjadi tidak setia karena dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena dipengaruhi oleh keadaan yang sedang menghimpit hidupnya. Bahkan dipengaruhi oleh karena dalam tanda kutip Tuhan. Kok bisa Pak? Dengan bahasa klisenya berkata gini. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab saya. Saya sudah setia, tapi Tuhan tidak membela saya. Kok jadi Tuhan yang disalahkan? Ya. Akhirnya keadaan ini membuat orang mulai mundur dan tidak setia.
Saudara, saya perlu ingatkan lagi bahwa kesetiaan Tuhan itu adalah kepribadiannya. Ya. Dia setia karena dia konsisten dengan karakternya. Dia konsisten dengan pribadinya. Bahwa memang dia adalah Allah yang setia. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa melihat kesetiaan Tuhan? Yang pertama saudara, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, marilah kita, apa saudara? Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Garis bawahi kalimat selanjutnya, sebab dia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagian yang pertama, kesetiaan Tuhan dalam menepati janji. Saudara, siapa yang di sini pernah lupa password email? Saudara bikin email gitu ya. Lupa passwordnya apa ya? Perasaan ini benar passwordnya? Enggak benar. Tapi setiap dimasukin passwordnya, tulisannya adalah incorrect password. Password Anda salah. Ya. Atau mungkin gak usah email lah, ATM. Ya. Kita masukin ATM. Masukkan PIN Anda. Salah. Terus orang yang sebelah kita bilang, gimana sih PIN bisa salah? Enggak, benar ini PIN-nya benar. Coba lagi. Salah. Saudara, kita aja sebagai manusia bisa lupa PIN ATM. Bisa lupa password email kita, saudara. Bahkan nih saudara, ini ada nih benar ya, ada. Orang yang punya sosial media tuh bisa sampai 2, 3, 1, misalnya contoh Instagram gitu ya, bisa punya 2 atau 3 account. Ya. Saking banyaknya itu account saudara, lupa dia passwordnya. Manusia bisa lupa, manusia bisa tidak ingat, tapi Tuhan ingat. Ayo di sini siapa yang senang mengumbar janji sama Tuhan? Coba ya, cek. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya kali ini nih Tuhan, saya bakal sungguh-sungguh melayani Tuhan. Cek, coba cek. Tuhan, kalau sakit saya ini sembuh, saya bakal rajin ke gereja nih Tuhan. Atau, Tuhan, kalau proyek saya yang ini, goal nih Tuhan, aku bakal kasih nih Tuhan buat gereja. Kayaknya kalau gitu, mulutnya gampang banget ngucap ya saudara ya. Tapi begitu udah sembuh, ya, begitu udah ditolong Tuhan, begitu udah dibela Tuhan, begitu proyeknya tembus, lupa. Yang janjinya mau setia ibadah, yang janjinya mau rajin berdoa, yang janjinya mau sungguh-sungguh melayani, lupa. Ngomong sama-sama? Makanya saya nggak heran saudara. PIN ATM aja bisa lupa, apalagi janji ke Tuhan saudara. Ya. Password email aja bisa lupa, apalagi janji ke Tuhan. Kalau lagi masa-masa yang nggak enak tuh, rasanya mulut nih gampang banget ngomong. Tuhan, kalau dia berubah, aku sama dia mau sama-sama sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan, kalau aku lolos dari masalah ini nih Tuhan, aku mau serius dah sama Tuhan. Janji, swear Tuhan, swear. Begitu udah ditolong, lupa.
Perhatikan ayat ini saudara. Sebab dia yang menjanjikan, dia setia. Dia kalau janji itu nggak pernah lupa saudara. Saudara tahu nggak janji Tuhan dalam Alkitab itu ada berapa saudara? 200, kalah setahun, kalah hari. 500, 1000, lebih dari 5.000 janji Tuhan saudara. Saudara umur 10 tahun itu baru 3.650 janji. Saudara umur 20 tahun baru berapa? 7.300 janji. Janji Tuhan banyak saudara. Kalau orang Surabaya bilang banyak. Itu janji Tuhan. Dari sekian ribu janji Tuhan, pernah nggak dia lupa dengan janjinya kepada kita? Nggak pernah. Kita janji 5 aja, lupa sudah. Nggak usah janji. PIN ATM punya 5 rekening aja. PIN ATM-nya beda-beda, lupa. Ini saya mau cerita saudara ya. Sebagai manusia biasa, tolong diampuni saudara ya. Mau diampuni nggak saudara? Tanya dulu nih, kalau nggak diampuni kan saya nggak jadi cerita. Saya pernah janji sama anak saya, Faye, yang perempuan. Waktu itu dia mau masuk K2, ya TKB. Saya janji sama dia, Faye, nanti hari pertama sekolah papa temenin. Janji saudara. Tapi saudara, giliran waktunya mendekati dia mau masuk sekolah saudara, tiba-tiba supplier saya bermasalah, saudara. Karena pekerjaan, ini bukan ngeles nih saudara, bukan alasan nih, enggak. Karena pekerjaan, saya harus pergi ke luar negeri. Akhirnya apa? Gagal tuh janji. Sempat beberapa bulan saudara, Faye itu nanya terus, Papa katanya janji mau anterin hari pertama sekolah. Saya nggak ngeles saudara, saya cuma bilang iya Faye, Papa minta maaf. Tapi seterusnya nanti Faye K3, grade 1, Papa akan temenin Faye masuk sekolah hari pertama. Dan saya buktikan itu saudara. Waktu Faye K3 hari pertama sekolah saya temenin. Manusia bisa gagal dengan janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dengan janji. Amin saudara. Ya, Tuhan itu enggak PHP saudara. Kita aja yang senangnya PHD. Benar enggak saudara? Ya, Tuhan itu enggak pernah PHP. Contoh-contoh nih. Mungkin ada nih bukan bapak-bapak lah, biasanya mungkin wanita-wanita. Janji nih bikin janji nih. Mulai sekarang saya mau diet Saya mau makan yang sehat. Nggak ada 3 jam, lupa udah. Makan gorengan. Manusia bisa lupa. Manusia bisa lalai menepati janji. Tapi Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin saudara. Tuhan selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Mungkin beberapa dari kita menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit ya, saudara. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, bagian ini menarik sekali buat saya, karena kesetiaan Tuhan, Dia itu menyertai kita di semua fase hidup kita. Ya. Di semua masa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan setia menemani. Ya. Bahkan di titik terendah dalam kehidupan kita sekalipun, Dia Tuhan tetap ada menyertai kita.
Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau keadaan kita baik, ya, kita sehat, kita gembira, ya, kita punya banyak uang, kita merasa bahwa pada saat itu Tuhan itu menyertai kita. Tapi ketika masa-masanya sebaliknya, ya, masalah nggak selesai-selesai, belum selesai masalah, ada masalah baru, ya kan? Masalah baru belum kelar, ada lagi masalah yang lain. Ya. Seolah-olah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kita berpikir, jangan-jangan Tuhan meninggalkan kita. Malah saudara, saya mau kasih tahu ya, ada gereja ya yang mengajarkan bahwa kalau kita ada masalah, datang lagi masalah yang baru, tambah lagi masalah yang baru, kita itu kena kutuk. Ada gereja yang mengajarkan begitu. Tapi saudara, di JKI Home saya tidak mengajarkan begitu. Kenapa saudara? Karena saya percaya semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu salah kita nih saudara, sekalipun kita yang bikin gara-gara nih saudara, ya, Tuhan itu ada di sana untuk membetulkan kita, membawa kita balik lagi masuk di dalam rencananya. Walaupun masalah itu andil kita nih saudara, kita yang bikin gara-gara nih, kita yang bikin masalah nih. Tuhan itu ada, Dia hadir tidak menghakimi kita, tapi Dia hadir untuk membelokkan kita masuk kembali ke rencananya. Itu yang saya percaya. Ya. Saudara boleh setuju, tidak setuju pun nggak apa-apa. Saya tidak percaya ada orang Kristen, ada orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, itu kena kutuk. Nggak percaya saya. Kenapa? Yang saya percaya ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka segala kutuk itu dipatahkan. Tapi Pak, saya masalahnya nggak selesai-selesai Pak. Itu bukan karena kutuk. Itu karena Tuhan sedang mendewasakan kita. Ya. Tapi masalahnya nggak kelar-kelar Pak. Udah 5 tahun, 10 tahun masalahnya nggak kelar-kelar. Jangan-jangan situ yang auban. Ya. Udah dikasih tahu ngeyel terus. Nih ya, contoh. Ya. Kita mau pergi ke satu tempat, ya, kita nggak tahu arahnya, kita minta tolong sama Google Maps nih, atau Waze gitu ya. Dia udah bilang nih, 200 meter belok kiri. Ya. Ngeyel nih kita lurus. Untung dia nggak kesel saudara. Udah dibilangin belok kiri gitu ya. Dia bilang, dia bikin rute baru kan. 500 meter belok kiri. Supaya apa? Supaya balik lagi dong. Karena kita udah kelewatan nih. Enggak, kita mau so pintar nih saudara. Jalan terus. Google Maps-nya marah nggak saudara? Google Maps saja bisa nggak marah loh saudara. Waze saja bisa nggak marah loh saudara. Kalau saya jadi penciptanya Google Maps sama Waze ini saudara. Udah diarahin jalan, saudara tetap ngeyel gitu ya. Udah dibilang 500 meter belok kiri. Enggak kayaknya salah. Kita tetap lurus nih saudara. Ya udah, terserah. Kalau saya bikin aplikasinya, saya mau bikin gitu saudara. Udah dikasih tahu tetap ngeyel saudara. Tetap merasa lebih pinter. Ini nih. Ya udahlah, atur aja sendirilah. Mau lewat mana terserah dah. Gitu ya. Kalau saya jadi pencipta aplikasinya begitu saudara. Saudara, kalau kita salah jalan, aplikasi aja itu nggak marah saudara, apalagi Tuhan. Ya. Makanya sekali lagi, saya nggak percaya kalau orang ada masalah bertubi-tubi, terus bilangnya Tuhan lagi mengutuk nih. Nggak percaya. Kenapa? Karena aplikasi buatan manusia aja, kita salah jalan aja, dia berusaha ngebenerin kita. Masa Tuhan nggak begitu saudara, amin?
kita salah jalan, Tuhan pasti dengan segala caranya berusaha membawa kita kembali masuk dalam rencana. Ya. Saudara mau nanya resep gitu ya, mau nanya apa resep masakan gitu ya, sama seorang chef gitu ya, seorang koki. Saudara tanya, ini bumbunya pakai apa aja? Dikasih tahu dong ini. Masa sih? Kayaknya harusnya pakai ketumbar nih, bukan pakai biji kepala. Biji apa? Biji kepala. Biji pala. Enggak, kita yang makan, kita yang ngotot. Enggak, harusnya pakai ketumbar, Pak. Chefnya yang masak nih. Enggak, gue nggak pakai ketumbar, gue pakai biji pala. Saudara kalau nanya, kalau dikasih tahu, denger. Ngomong sama-sama, dengerin. Ya. Tepuk pundaknya, dengerin tuh. Ya. Jangan udah nanya, tapi jadi sok pinter. Ya. Apalagi saudara, nih saya temukan tren baru di Indonesia. Saudara boleh percaya, boleh tidak, tapi menurut saya, tren ini berlaku di Indonesia. Saudara ngobrol sama teman kantor atau teman dekat gitu ya. Saudara cerita gini, perhatiin baik-baik. Belakangan ini, ya, kepala saya sering pusing. Percayalah saudara, teman saudara tiba-tiba bisa jadi kayak dokter. Lu kurang tidur mungkin. Darah tinggi jangan-jangan. Padahal bukan dokter saudara. Saya ngalamin saudara. Di kantor saudara. Ada staf saya yang lagi cerita ngobrol satu sama lain nih. Saya kan, ruangan saya kan sendiri jadi saya kan gak ikut ngobrol. Tapi kan kedengeran karena hanya sekat kaca. Mereka ada yang ngomong. Belakangan nih suka sakit kepala. Tiba-tiba yang lain bisa nyeletuk. Nah itu jangan-jangan lu darah tinggi. Lu udah periksa belum? Malah saudara ada yang lebih canggih lagi. Nih lu mesti minum obat ini nih. Nanti pusing lu hilang. Nggak tahu kenapa saudara di Indonesia banyak yang begitu. Atau mungkin saudara pernah nggak saudara mungkin lagi ngerasa nggak enak badan gitu ya. Saudara pergi ke dokter gitu ya. Saudara ditanya dong, dokter kan selalu nanya. Pak Denny keluhannya apa Pak? Iya nih badan saya sakit. Padahal Pak Denny habis nyetir nih dari Jakarta ke Surabaya bolak-balik nih. Jakarta Surabaya PP 8 jam ya Pak. Bolak-balik 16 jam dong. Badan pegel dong. Datang ke dokter. Badan saya punggung gak enak nih. Dokternya bilang, coba saya periksa ya Pak. Dipukul-pukul kan biasanya. Mana yang sakit Pak? Ini sakit gak? Oh enggak. Ini sakit gak? Enggak. Oh ini kayaknya Bapak kecapean. Oh enggak dok. Ini saya pasti gara-gara salah makan nih. Salah makan disalahin. Gak tahu kenapa saudara orang Indonesia banyak yang begitu. Kalau buat saya, kalau Pak Denny gak percaya dokter, gak usah ke dokter. Serius. Percayalah dengan kemampuan Pak Denny sendiri, ya sembuhin sendiri aja. Kan Pak Denny lebih tahu. Benar gak Pak Denny? Contoh ya, contoh. Jangan tersinggung Pak Denny. Ya. Betul gak Bu Maria? Ya. Kalau kita merasa kita lebih tahu dari dokter, gak usah ke dokter. Kalau kita merasa lebih pinter dari guru, nggak usah sekolah. Ya, nih ya saudara, saya baru tahu benar-benar baru tahu zaman sekarang cara pendidikan anak tuh beda. Ya, dulu ya 5 tambah 5 sama dengan 10, betul ya. Tapi zaman sekarang pendidikan zaman sekarang, guru itu mengajarkan bahwa 10 itu tidak selalu 5 tambah 5. Bisa juga 7 tambah 3, itu bisa jadi 10. Jadi zaman sekarang, pendidikan zaman sekarang itu lebih mengeksplor kemampuan otak kita untuk berkembang lebih baik. Kalau zaman dulu, enggak 5 tambah 5, 10. Jadi kadang-kadang saudara kita perlu belajar ya cara-cara yang kita pakai atau cara-cara yang kita tahu di masa lalu saudara. Belum tentu bisa dipakai di masa kini. Belum tentu.
Bisa, mungkin masih bisa, tapi mungkin tidak semuanya. Saudara, saya mengajar di sekolah teologi maksud saya, ya. Eh, Biasanya saya selalu menggunakan kata-kata dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saudara, ada anak-anak sekolah teologi yang Gen Z, saudara, nggak ngerti kalimat-kalimat yang saya sebutkan. Saudara. Kalau saya ganti kalimatnya luar biasa dengan kata sigma, ngerti itu mereka. Saudara bingung kan sigma itu apa? Itu bahasanya mereka, saudara. Ya. Makanya, saudara, dalam disertasi saya, saudara, saya mengganti beberapa kalimat kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengakomodir kata-kata kosakata dalam bahasa anak-anak Gen Z, saudara. Supaya apa? Supaya pembacanya itu bisa mengerti. Oh, nih penulisnya maksudnya mau ngomong ini. Gitu. Ya. Jadi saudara nggak usah heran kalau nih para orang tua dengar baik-baik. Kalau saudara sedang marahin anak saudara atau sedang nasihatin anak saudara nggak ngerti-ngerti. Jangan diomelin terus. Lu ya dibilangin nggak ngerti-ngerti. Bahasanya udah ganti, saudara. Udah lain. Ya. Makanya kita yang sudah dewasa ini coba ya belajar bahasa-bahasa baru. Ya. Bukan bahasa roh, saudara, bukan. Ya. Bahasa-bahasa baru. Jadi kosakata Gen Z, saudara. Ya, ada Sigma dan teman-temannya lah, saya juga pusing itu. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu hadir di dalam segala fase di dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus ada di dunia, ya, dia datang kepada orang sakit, dia datang kepada orang berdosa, ya, dia datang kepada orang yang lapar juga, saudara. Jadi Tuhan itu hadir di dalam berbagai momen kehidupan manusia. Makanya ketika Tuhan sedang merendah hidup kita, ya, jangan buru-buru menilai Tuhan sebelum semuanya selesai dikerjakan. Ya. Tuhan sedang mengerjakan sebuah karya dalam hidup saudara, tapi karena kita udah nggak sabaran, atau karena kita mikir mungkin, Tuhan ini salah nih, mestinya bukan begini nih, harusnya begini nih Tuhan. Ya, jangan terburu-buru menilainya. Izinkan Tuhan menyelesaikan karyanya dalam hidup kita, maka kita akan berkata bahwa Tuhan membuat semuanya baik. Ya. Kalau Tuhan belum selesai, jangan buru-buru menilai. Ya. Jangan mengukur kesetiaan Tuhan itu di dalam seperti sebuah cerita, tapi hanya dalam sebuah episode. Tapi lihatlah kesetiaan Tuhan dalam keseluruhan cerita hidup saudara. Tadi malam, sebelum tidur saya dengan Ibu Gembala ngobrol-ngobrol. Ya. Mungkin ada 5 kali dia bilang, aku bangga sama kamu. Saya dalam kalimat dia ngomong gitu saudara, saya juga jawabnya sama. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Itu doang kalimatnya. Dia bilang lagi, aku bangga sama suamiku. Saya jawab lagi, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Tadi pagi dia nanya lagi saudara. Mungkin gak sih orang bisa lulus S3 walaupun gak pinter? Ya mungkin aja. Tapi gak 3 tahun, 8 tahun mungkin baru lulus. Mungkin gak sih orang bisa lulus S3 kalau gak punya duit? Ya mungkin aja. Contohnya saya, saudara. Kalau saudara mau tahu nih, saya kasih tahu. Tapi tolong jangan dipakai, ya. Saya bisa sekolah S3, saudara. Itu karena beasiswa. Bukan karena saya kaya, saudara. Bukan. Ya. Saya beasiswa karena nilai akademik saya bagus. Jadi pesan moralnya adalah, kalau nggak punya duit, nggak apa-apa. Minimal pinter lah. Ada amin, saudara.
Ya. Jadi Tuhan itu bisa menolong kita dengan banyak cara. Kalau saya suruh bayar saudara, jujur nih jujur. Di hadapan Tuhan dan jemaat. Nggak mampu saya. S3 tuh mahal sekali saudara. Tapi karena anugerah Tuhan, ya, saya mau belajar, ya, saya mau mengerjakan tugas, ya saya bisa sekolah dengan beasiswa. Istri saya nanya, setelah ini mau ngapain lagi? Saya bilang, mau sekolah lagi. Sekolah kehidupan. Amin saudara. Ya, sekolah lagi botak saya saudara. Ya, jadi jangan mengukur kebaikan Tuhan atau kesetiaan Tuhan hanya dalam satu fase kehidupan kita. Lihatlah keseluruhan. Kakak saya juga ngomongnya sama saudara. Koko bangga. Papa mama pasti bangga. Jawaban saya tetap sama saudara. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Lahir bukan dari keluarga yang kaya. Bukan dari keluarga yang berada. Dari kecil hidup sulit. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita ada kemauan, peribahasa kita berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan orang dalam ya saudara, bukan. Yang saudara pikir di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pasti orang dalam, bukan. Ya, Tuhan itu sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita, asalkan kita mau serius dengan Dia. Ya, makanya saudara, ketika manusia mengecewakan, ya, teman kita mengecewakan, bahkan saudara, bahkan orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita bisa mengecewakan nggak saudara? Bisa. Anak kita bisa mengecewakan nggak saudara? Bisa. Suami atau istri kita bisa mengecewakan nggak saudara? Bisa. Tapi sekalipun semuanya mengecewakan kita, ya, biar kita tetap setia sama Tuhan. Saya itu orang yang paling banyak mengalami dikecewakan orang, saudara. Sampai saya lupa bagaimana rasanya kecewa. Ya. Istri saya saksinya, saudara. Dia sendiri sampai bingung. Berkali-kali orang menyakiti saya. Berkali-kali orang memfitnah saya. Ganti-ganti orangnya. Tapi dia bingung ngeliat suaminya tetap tenang aja. Saya bilang sama istri saya cuma lihat Tuhan. Tuhan itu, walaupun kita berdosa, berkali-kali bikin dosa, tapi waktu kita datang sama Dia nggak pernah tolak kita. Ya sudah, Dia nggak pernah tolak kita. Jadi kalau orang mau nyakitin, mau kecewain, buat saya udahlah. Sampai ada satu kejadian, saudara. Ada satu orang yang memfitnah saya dengan, kalau saudara tahu begitu kejamnya saudara. Tapi saya diamkan. Istri saya bilang, kamu tahu nggak ini orang yang ngomongin kamu ini. Sekarang dia sakit, terbaring, tapi nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang stroke, tapi nggak stroke, nggak bisa bangun, ya, nggak bisa makan, badannya makin kurus kering. Saya cuma bilang, tugas saya sudah selesai. Saya sudah mengampuni dia. Sejak dia mengucapkan kalimat itu. Jadi saya tetap menikmati hidup saya. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Selesai saudara. Ya. Simple kok hidup kita. Jangan orang mengecewakan kita, kita pikirin. Kenapa ya dia ngomong begitu ya? Kira-kira gue balasnya gimana ya? Ngapain? Capek saudara. Ya. Tuhan aja baik kok sama kita. Ngapain kita jahat sama orang? Amin saudara. Saya ulang nih kalimatnya. Tuhan aja baik sama kita. Kenapa kita jahat sama orang? Tuhan itu perhitungan gak sama kita saudara? Enggak kan? Tuhan kasih kepada kita lebih dan lebih. Benar gak saudara? Kenapa kita jadi orang mau perhitungan sama orang? Harusnya malu. Kalau kita jadi perhitungan sama orang, harusnya malu. Nanti waktu kita syukur-syukur kalau menghadap Tuhan nih, Tuhan bilang ini,
Misalnya contohnya, dalam persidangan terakhir, aku tidak pernah menghitung semuanya. Tapi Tuhan, aku kan pernah nolong dia nih Tuhan. Aku kan pernah ngebelain dia nih. Malu saudara. Ya. Hari ini kalau masih ada anak-anak Tuhan yang perhitungan, tobat saudara. Ya. Jangan perhitungan. Nanti Tuhan hitung balik sama saudara, mateng kon. Ya. Yang terakhir saudara, kesetiaan Tuhan di dalam pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita, dan seterusnya. Saudara, Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya dengan mati di atas kayu salib. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita, asalkan kita mau datang kepada Dia dan mengakui kesalahan kita. Saya ambil contoh begini. Saudara kalau masukin pin handphone saudara. Saudara masukin 3 kali kira-kira gimana saudara? Keblokir ya. Atau suruh tunggu 1 jam gitu ya. Saudara kalau masukin pin di ATM saudara, di mesin ATM saudara salah masukin pin 3 kali kira-kira gimana? Kartunya ketelan keblokir, benar nggak saudara? Tapi kita bikin salah berkali-kali, Tuhan nggak pernah blokir kita, saudara. Kapanpun kita mau datang dalam keberdosaan kita, Tuhan terima kita. Ya. Makanya baik-baiklah sama Tuhan dan sesama. Ya. Baik-baiklah sama Tuhan dan sesama. Hari ini saudara, saya berikan PR buat saudara. Pulang ke rumah, ya elah Pak, hari gini masih dapat PR. Pulang ke rumah, saudara renungkan 3 hal saja. Apa kesetiaan Tuhan yang saudara pernah alami dalam hidup saudara? Renungkan, baca dan renungkan itu saudara. Minggu depan saya tanya. Walaupun yang khotbah minggu depan bukan saya tanya. Kali ini saya nggak lupa saudara. Karena saya udah catat minggu depan tanya. Ya, saudara tulis apa 3 perbuatan Tuhan dalam hidup saudara yang menunjukkan Tuhan itu baik dan setia dalam hidup kita. Kenapa saya minta saudara tulis? Saudara tahu nggak kenapa? Saya minta saudara pikir dan saudara tulis dan saudara baca. Tujuannya cuma satu. Supaya kita malu sama Tuhan. Saya ulang. Saya minta saudara pikir. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Apa kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara? Saudara tulis. Saudara baca. Setelah saudara baca, satu tujuannya. Supaya kita malu sama Tuhan. Kalau kita masih mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita masih mau hitung-hitungan sama sesama, malu. Kalau kita masih mau malas-malesan sama Tuhan, kalau kita masih mau malas-malesan gereja, ibadah, berdoa, malu. Itu satu tujuannya, saudara. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung kesetiaan kita. Kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Karena memang Dia pribadi yang setia. Hari ini, mari kita hidup dalam kesetiaan. Hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap setia menepati janjinya dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biar kesetiaan Tuhan membuat kita berkaca. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan dan bagaimana kita harus bersikap kepada sesama kita. Kenapa harus kepada sesama? Karena perbuatan kita kepada sesama mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Kalau saudara dengan sesama jahat, berarti saudara berpikir, saudara merasa Tuhan itu jahat sama saudara. Kalau saudara berkata Tuhan itu baik, tapi perlakuan saudara jahat kepada orang, hati-hati saudara. Apa yang kau tabur, pura-pura nggak tahu. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Hati-hati. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Kalau saudara menabur yang tidak baik, bersiap-siaplah. Jangan saudara nanti komplain. Kenapa aku diperlakukan begini? Lupa nih ya. Ya itulah manusia ya. Lupa. Tuhan memberkati kita semua.